memanggil Dirjen Kekayaan Negara dan Jamdatun dari Kejaksaan Agung. Tadi menghitung 109 lebih, hampir 110. Jadi bukan hanya 108 triliun tapi kira-kira 109 lebih. Tapi dari itu yang realistis untuk ditagih berapa ini masih sangat perlu kehati-hatian. BI terkait dengan bank swasta, bank BUMN kemana? Justru ini saya kaget juga, declare 108 triliun. Ini padahal di sana kan Satgas katanya ada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kan juga tahu persis BLBI itu berapa yang ke bank BUMN dan ke bank swasta. Dan saya yakin nanti Pak Derajat dan Pak Akbar itu pernah jadi DPR saat itu, saya yakin juga tahu sebenarnya tidak 108 itu. Jadi mestinya ya declare kalau angka gitu ya dijelaskan ini angka yang dari mana 108 ini. Dari obligor siapa atau dari debitur siapa. Kan persoalan BLBI itu kan semata-mata tidak obligor aja, tapi dari debitur juga. Sekarang mengeluarkan 667 triliun. Lalu yang bisa di jaminan yang masuk sebagai pengakuan perdata hanya 109, kan ruginya banyak. Ini hak tagih, bukan kerugian. Memang uangnya negara berdasar perdata. Oleh sebab itu, ya kita sekarang kejar. Nah, yang bisa ditagih sekarang berapa? Kita akan menghitung ulang. Awalnya sekitar 630 triliun ya. BLBI tahap pertama itu 144,5 triliun. Kemudian BLBI tambahan 14,47, terus program penjaminan 39,3 triliun, dan obligasi rekap itu 431. Nah, saya juga akan sama bingungnya dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya berapa angka yang harus ditagihkan atau dikejar oleh pemerintah melalui Kepres ini? Kemudian yang kedua, saya juga akan sama bingungnya kalau Anda bertanya pada saya, 108 triliun itu menggunakan hitungan seperti apa, patokan seperti bagi pemerintah. Kebijakan BLBI tahun 98 itu sudah selesai, sudah dianggap benar meskipun negara rugi karena waktu itu situasinya seperti itu. Kemudian RD Release and Discharge pada tahun 2004 juga menurut putusan MA ya sudah selesai. Oleh sebab itu sekarang hak perdatanya kita tagih gitu. Karena semula ini kan perjanjian perdata. Sudah pidananya tidak ada, kata MA, ya kita kembali ke perdata, kita tagih. Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara. Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tim khusus ini dibentuk guna menagih uang negara yang dikemplang para obligor BLBI. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, di berbagai kesempatan menyatakan, pemerintah akan terus memburu seluruh aset sisa piutang negara dari dana BLBI. Pemerintah mengklaim, total kerugian negara akibat kasus BLBI mencapai 109 triliun rupiah lebih. Mahfud ungkap alasan Presiden bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI. Guna mengembalikan duit negara tersebut, pemerintah membentuk tim debt collector. Presiden Jokowi menerbitkan keputusan Presiden Kepres nomor 6 tahun 2021. Kepres tersebut diteken pada tanggal 6 April tahun 2021, tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi terkait surat keterangan lunas (SKL) BLBI yang menjerat Syamsul Nursalim dan Icih Nursalim. Tim ini diisi oleh 5 menteri serta Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo sebagai pengarah Satgas. Adapun Ketua Satgas adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Wakilnya adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia. Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI ini mulai bertugas sejak Kepres ditetapkan, yakni tanggal 6 April tahun 2021 hingga tanggal 31 Desember tahun 2023. Pidana Keperdata pemerintah menyatakan, pembentukan Satgas BLBI dilakukan karena upaya mengejar para pengemplang dana BLBI secara pidana sudah kelar dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus Syafruddin Arsyad Temenggung.
Ma menyatakan, tak ada perkara pidana dalam kasus tersebut. Ma mempertegas putusan tersebut dengan menolak peninjauan kembali PK yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga akhirnya KPK menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan SP3 terhadap kasus tersebut. Putusan Ma ini menjadi dasar bagi pemerintah menyelesaikan perkara BLBI dari pidana ke perdata. Pemerintah menyebut, total aset yang akan ditagih terkait BLBI mencapai lebih dari 109 triliun rupiah. Hal itu telah dihitung bersama dengan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Utang BLBI ke negara tembus 109 rupiah triliun lebih. Kebijakan pemerintah menggeser perkara BLBI dari pidana ke perdata ini menuai kritik. Pemerintah seharusnya tidak memukul rata mekanisme hukum terkait penanganan kasus BLBI. Pemerintah mesti memilah dan memilih mana kasus yang masih bisa dikejar secara pidana, dan mana yang hanya bisa diselesaikan secara perdata. Putusan Ma terkait kasus Syafruddin Arsyad Temenggung tidak serta-merta bisa menjadi dasar hukum perubahan penanganan kasus BLBI dari pidana ke perdata. Gimik politik sejumlah kalangan meragukan efektivitas Satgas BLBI ini. Satgas ini diragukan bakal mampu mengembalikan kerugian negara akibat skandal BLBI. Apalagi, waktu yang diberikan kepada Satgas hanya 3 tahun. Satgas BLBI besutan Jokowi ini dinilai hanya obat penenang dan gimik politik semata, guna menenangkan publik pasca SP3 kasus BLBI yang dilakukan KPK. Langkah pemerintah membentuk Satgas BLBI dinilai sebagai cara pandang yang salah dalam menangani tindak pidana korupsi. Pasalnya, pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar mengembalikan uang negara, namun juga ada upaya penegakan hukum guna memberi efek jera. Mampukah Satgas BLBI mengembalikan uang negara? Bagaimana cara mereka menyelesaikan kasus yang sudah berjalan puluhan tahun? Dan apa benar Satgas BLBI hanya obat penenang dan gimik politik Jokowi semata? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, memastikan pemerintah akan mengejar seluruh aset atas sisa piutang negara dari Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Total kerugian negara akibat kasus BLBI mencapai lebih dari 108 triliun rupiah. Pekan lalu, melalui akun Twitternya Mahfud mengumumkan pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Mahfud menyebut Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden Kepres nomor 6 tahun 2021. Bentuk Satgas Penagih Aset BLBI, Jokowi terbitkan Kepres 6/2021. Di dalam Kepres tersebut, ada 5 menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri, ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera jadi aset negara, ujar Mahfud. Kini pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena hutang perdata terkait BLBI jumlahnya lebih dari 108 triliun rupiah, tutur dia. Kepres ini ditandatangani setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus BLBI untuk tersangka yang merugikan negara senilai 4,58 triliun rupiah.